Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Bagaimana? Sudah siap menerima materi hari ini? Sebelumnya, siapkan alat tulis dan buku tema kalian. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3. Kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apakah kalian tahu apa itu negara maritim? Ya, negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah perairan atau luas wilayah lautannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Nah, kita akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, budaya masyarakat, dan transportasi masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial. Beberapa di antaranya adalah sumber daya alam laut Indonesia bernilai ekonomi yang tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan media transportasi antar pulau. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan secara langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini biasanya yaitu masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang berada di pesisir adalah nelayan, petani garam, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi alam laut yang begitu besar, tentunya ini memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga pada akhirnya kontribusi juga akan diberikan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim bagi kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim yang berada di antara dua benua, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia, karena Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, negara di seluruh belahan dunia akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa akan berbaur bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah, beberapa dampak yang diakibatkan adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Terjadinya peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan etnis tertentu. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Dan yang terakhir terjadinya perpindahan ilmu dan teknologi. Itu beberapa pengaruh kondisi geografis Indonesia bagi kehidupan sosial masyarakat.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim bagi kehidupan budaya masyarakat. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain pasti berbeda-beda, karena Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau. Sudah pasti budayanya juga berbeda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu keragaman suku. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Cina Selatan. Mereka bermigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenus dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Nah, suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa itu. Yang kedua, keragaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun, yakni bahasa Austronesia Barat atau bahasa Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Yang ketiga yaitu keragaman religi. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yakni agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, berkembang juga aliran-aliran dan kepercayaan. Yang terakhir yaitu keragaman seni dan budaya. Nah, keberagaman seni dan budaya ini memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Adapun dampak dari segi budaya sendiri adalah yang pertama yaitu lebih mudah mengenal budaya asing. Karena mudahnya pengaruh luar yang masuk Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B, daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Yang kedua yaitu menurunnya nilai moralitas suatu bangsa. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang, bahkan tidak pantas, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup. Semacam pusat gaya yang perlu ditiru, terutama oleh anak-anak muda. Padahal itu semua bisa membuat turunnya nilai moralitas suatu bangsa. Yang ketiga yaitu budaya Indonesia dikenal. Dikenalnya kebudayaan Indonesia ini akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh dari luar. Contohnya seperti wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Nah, itu tadi beberapa pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim bagi kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim bagi kehidupan transportasi masyarakat.
Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan yaitu kapal laut dan pesawat terbang. Nah, kapal laut dan pesawat terbang ini harus didukung dengan adanya bandar udara dan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan dan bandara yang memadai ini bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, ini akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan wilayah yang berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Tentunya hal ini memberikan dampak bagi masyarakat di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan yaitu ada dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak negatifnya yaitu harga barang kebutuhan berbeda di masing-masing pulau. Sedangkan dampak positifnya yaitu terpajunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Nah, berikut peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Kalian bisa menyebutkan bandara-bandara yang ada di Indonesia pada buku tema kalian halaman 166. Selanjutnya, peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Nah, kalian juga bisa menyebutkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia pada buku tema kalian halaman 167. Selanjutnya kita akan membahas tentang kejayaan bahari masa lalu. Seperti yang kita tahu bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut yang berhubungan dengan bangsa-bangsa lain menggunakan kapal laut. Hal ini juga dibuktikan beberapa kerajaan yang berhasil meraih kejayaan bahari. Kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini memiliki armada laut yang sangat besar. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Kemudian ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi empat yang lebar. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini memiliki kekuatan armada laut sehingga wilayah kerajaan semakin luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan lagi bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Itu tadi materi yang bisa Bu Enda sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.